Nggak ada kayak tangannya. Oke, kita perkenalan diri dulu. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu sebelum kita belajar. Jadi kita lebih akrab meskipun kita lewat virtual, tapi seenggaknya kalian tahulah nih guru olahraga itu dari mana sih dan latar belakangnya seperti apa. Jadi kalian mengenal lah. Nah, ini nama Bapak ya. Nama lengkap Elin Ruhyat Surahman. Ya, tempat tanggal lahir bisa kalian baca sendiri. Terus alamat di sini ya, Bapak orang kampung, ya di sini Kampung Cibacang, Desa Cipendei. Ya, jadi kalian barangkali ada yang dekat atau tetangga tapi nggak tahu, ya nanti bisa aja kalian ketemu di jalan, sapa aja ya. Nah, ini nomor HP Bapak. Ya, ini bisa kalian tulis, ya bisa kalian screenshot biar nanti kalian dibikin grup WA. Ya, nanti ada koordinator setiap kelasnya nge-WA Bapak. Nanti dibikin grup PJOK. Nah, ini email Bapak. Tulis email pembelajaran dan Instagram pembelajaran. Ya, PJOK L Squad. Oke, jadi nanti kalian setelah pembelajaran, ya setelah beres pembelajaran Zoom hari ini, kalian kontak Bapak ya di nomor ini. Kita bikin grup di WhatsApp. Ya, setiap koordinator kelasnya kalian masuk ke grup WhatsApp. Ya, terus semuanya follow IG, Instagram pembelajaran. Ya, nanti kan penugasan Bapak ada sebagian yang menggunakan Instagram. Jadi kalian harus follow Instagram pembelajaran. Ini PJOKL Squad. Ya, terus untuk classroom, nanti classroom Bapak share-nya di grup WhatsApp. Ya. Google Classroom-nya nanti Bapak share di grup WhatsApp. Jadi nanti share di grup WhatsApp melalui koordinatornya nanti nge-share lagi ke yang lain. Ya. Nah, ini mengenai biodata Bapak. Nama lengkap Elin Ruhyat Surahman. Kalian bisa panggil Bapak dengan 2 huruf awal saja, ya, Bapak Pak L, ya, Pak L. Kalian bisa kalau misalnya nanti ketemu, ini penampakannya pun ada fotonya. Kalau ketemu di jalan silahkan aja sapa, ya, sapa sopan, ya, antara murid ke guru. Terus tadi sapanya dengan 2 huruf awal aja, Pak L aja, ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, di slide berikutnya. Nah, supaya lebih mengenal juga, siapa tahu nanti ada kakaknya atau kerabat kalian ya yang seangkatan sama Bapak. Ini riwayat pendidikan Bapak, ya, riwayat pendidikan saya sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Cipendei, ya, angkatan lulusan tahun 2006, ya, 2006. Terus SMP, mungkin di sini kebanyakan pasti ada yang sealma mater nih sama Bapak. SMP-nya Bapak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padalarang, lulusan tahun 2009. Ya, 2009. Terus SMA-nya, kebetulan Bapak alumni di sini, Bapak bisa disebut juga, saya bisa disebut juga kakak kelas kalian. Ya, saya lulusan tahun 2012. Ya, lulusan tahun 2012 di SMA Negeri 1 Padalarang.
Ya, jadi kalau kalian macam-macam di sekolah SMA Negeri 1 Padalarang, Bapak sebagai alma maternya bakalan bertindak juga. Ya, jadi selain jadi guru, Bapak pun jadi kakak kelas kalian, ya, senior kalian di SMA Negeri 1 Padalarang. Terus yang terakhir perguruan tinggi, Bapak perguruan tinggi di STKIP Pasundan Cimahi, ya, lulus tahun 2016. Ya, 2016 lulus. Nah, riwayat karir. Bapak lulus SMA langsung melatih di ekskul silat, ya, pelatih ekskul silat di SMA Negeri 1 Padalarang di tahun 2013. Jadi 2012 lulus SMA, kuliah. Di tahun 2013 Bapak itu melatih ekskul pencak silat. Mungkin di sini juga ada beberapa orang yang pernah Bapak latih nih. Ada beberapa orang yang pas SD-nya Bapak latih di ekskul silat. Jadi dulu itu ada anak-anak SD sekitaran Baloper yang pada ikut silat. Di sini kelihatan ada beberapa orang yang sudah SMA ternyata. Bapak dulu ngajarnya itu pas SD-nya, ternyata sekarang udah pada SMA, ya. Next. Nah, ini masih melatih di ekstrakurikuler sama di IPSI juga. IPSI itu induk organisasi dari pencak silat, ya, IPSI Kabupaten Bandung Barat. Saya melatih di silat. Oke, next. Nah, Bapak juga pernah jadi atlet. Jadi meskipun belum atlet profesional, ya, baru sebatas atlet kabupaten. 2016 pernah atlet, ya, 2018 di Porda, harusnya di Porda, tapi karena umur sudah melewati batas tidak dilanjut, ya. Jadi 2016 Bapak sudah mengalami jadi atlet, ya, tentunya atlet di pencak silat. Tong nyoret-nyoret. Nah, ini 2017, mungkin ini foto bukan berarti Bapak sombong atau apa, ini prestasi ketika melatih, ya, melatih sudah membawa beberapa medali bagi atlet-atlet yang Bapak didik, ya, Bapak didik. Mungkin salah satunya ada juga yang masuk ke SMA Negeri 1 Padalarang yang jalur prestasi dari silat. Ya. Next. Oke, 2017. Nah, 2017 baru Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Padalarang. Ya, kalian harusnya nih udah di lapangan nih hari ini karena nggak memungkinkan, situasi kondisi nggak memungkinkan, jadi kalian ketemu sama bapaknya itu via virtual. Nah, 2017 ini Bapak mulai mengajar dan sampai berarti tahun 17 ketiga, ya, sekarang itu tahun ketiga Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Padalarang. Nah, perlu kalian ketahui juga, ya. Jadi kalian mengenal nih satu guru kelas 10, Pak L misalnya, ya. Selain Bapak juga ada satu lagi untuk di guru kelas 10, ya, ada satu lagi Pak Fadli, ya. Ada satu lagi Pak Fadli. Terus ini guru-guru kalian juga, guru-guru olahraga kalian. Jadi kalian wajib mengenal nih, selain mengenal yang mengajarnya, tapi keseluruhan guru pun harus mengenal kalian. Ya, di sini ada Pak Ade, ya, Pak Ade sama Bu Eti Hartati. Ya, beliau itu guru saya juga, ya, guru saya, dan sekarang satu rekan kerja. Nah, yang di samping, ya, yang berewokan itu Pak Diki, ya, kebetulan Pak Diki itu satu angkatan di SMA, terus di kuliahnya juga, dan sekarang satu pekerjaan. Oh iya, di pelatih pun Pak Diki juga sama, ya, satu
satu lifting sama Bapak. Oke, nah ini perlu kalian ketahui juga, bukan maksud menyombongkan diri juga, ya. Jadi kalian jangan sampai kalah sama guru-guru kalian. Ini guru-guru kalian, ya. Guru-guru kalian pernah menjuarai, ya. Guru-guru kalian itu pernah menjuarai futsal, ya, futsal antar guru wilayah KCD 6 Jawa Barat. Jadi kalian jangan sampai olahraganya kalah nih sama guru-guru kalian. Oh, guru-guru kalian juga ini pada hebat-hebat nih. Selain di futsal, di ibu-ibu gurunya juga sama, aktif di voli. Ya, ikut kejuaraan kemarin di KCD wilayah 6 Jawa Barat. Nah, itu sedikit pengenalan diri, ya, profil dari Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat chat dari Zoom kalian. Ya, silakan kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, ya, tadi penjabaran tentang profil, ya. Kalau misalnya kalian mau bertanya, silakan di kolom chat. Tolong ya kalau misalnya di chat, ya, kalian chat buat pertanyaan aja ya, biar nggak ketimpa. Jadi suara pertanyaan-pertanyaannya jadi nggak ada nih. Ada yang ekskul badminton dong, Pak. Untuk ekskul karena keadaannya seperti ini, ya. Jadi kalian nggak ada aktivitas ekskul apapun. Apapun ekskul dilarang beraktivitas di sekolah. Pak, kapan pemanasannya? Kan Bapak udah bilang tadi, hari ini kita penjabaran dulu, ya. Udah main pemanasan aja kamu. Pak, renang kapan kalian? Untuk kegiatan praktek, ya, kegiatan praktek nggak ada yang kita tatap muka langsung, jadi harus virtual. Tadi Bapak jelaskan kenapa Bapak nge-share Instagram, ya, kenapa Bapak nge-share Instagram pembelajaran. Jadi Instagram pembelajaran itu dipakai buat kalian nanti laporan tugas. Jadi prakteknya kalian di video lewat status Instagram kalian, Snapgram kalian, dan di-tag ke Instagram pembelajaran PJOKL Squad. Pak, izin bertanya, materi pembelajaran kelas 10 apa aja, Pak? Ya, nanti Bapak bahas di kontrak belajar. Ya, nanti bahas di kontrak belajar, ya, apa aja materinya. Pak, bayar renang minggu depan. Muhammad Dafa, 10 MIPA 8. Kamu, aduh. Kacau, udah. Pak, izin bertanya, materi pembelajaran kelas 10, ya, nanti. Pak, saya mau masuk ke Zoom, apa nanti? Masih. Pak, saya mau masuk ke Zoom, apa nama IG-nya Bapak? Oh. Kumaha? Intinya. Oh, masuk. Saya nggak punya Instagram, Pak. Bikin. Ya, wayahna. Kamu harus itu buat penugasan. Nanti selain di Google Classroom, kita juga pakai Instagram. Karena Bapak mau lihat apa nanti, ya. Kan kalian via virtualnya. Via virtual nggak mungkin juga nanti di Zoom dengan waktu berapa? 50 menit, ya. Jadi kalian Bapak pengen renang, ya, kalian berdoa saja, ya, berdoa semoga 1 bulan ke depan, ya, si virus ini, virus corona menghilang, jadi kita bisa praktek nih, ya. Bapak juga udah pengen banget nih ketemu sama kalian nih, tatap muka, karena di olahraga
di olahraga tanpa tatap muka, Bapak nggak bakalan tahu nih kemampuan kalian. Bapak nggak bakalan tahu sejauh mana penguasaan gerak kalian. Bapak juga pengen segera. Makanya kalian jangan sekata-kata. Kalian kan suka berkata kalau misalnya udah masuk sekolah, saya emang nggak mau sekolah. Nah ini udah dikabulkan. Kalian udah nggak sekolah di rumah, sekarang mau pada sekolah. Ya, jadi kalian berdoa saja. Semoga kondisinya membaik ya. Oke, mungkin untuk pengenalan sudah ya. Kita lanjut ke kontrak belajar. Bapak galak tuh. Bapak buruk galakna di dieu mah rek naon? Bapak galak IPS hiji. Kamari ge ya nu teu naik kelas digalakan. Bapak hari ini kegiatannya apa aja? Hari ini kita bahas keseluruhan materi dulu ya. Jadi kontrak belajar juga kalian peraturannya ya, peraturannya seperti apa di pembelajaran PJOK nanti Bapak jabarkan. Di PowerPoint yang kedua tadi. Yang kontrak belajar. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya semuanya? Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Kelihatan kan? Kalau kelihatan kasih jempol. Aslinya 10 MIPA 3 kelihatan nggak? PowerPoint-nya udah kelihatan nampak? Kelihatan? Oh, udah resend. Ya. Bapak nanti senam virtual enggak? Nanti ya materinya Bapak share materinya apa aja. Sekarang kita bahas di kontrak belajar ini. Tolong ya yang bertanya di kolom chat yang benar-benar penting, jangan sampai kalian tanya Bapak maya renang iraha maneh mah virtual kene oge geus nanya renang. Oke di ini kan full screen. Ya, kita bahas tentang kontrak belajar ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Jadi kalian di pembelajaran ini bukan cuma belajar olahraga saja, ya pendidikan jasmani, olahraga, ada kesehatannya juga. Karena berbanding lurus nih antara olahraga, pendidikan jasmani sama kesehatannya. Jadi antara pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu berbanding lurus. Sekarang juga kalian materinya bukan cuma olahraga, tapi ada kesehatannya. Next. Oke, kontrak. Hey, jangan coret-coret. Kontrak belajar. Ya, kontrak belajar kalian. Kalau misalnya kalian bekerja kan kontrak bekerja pasti yang dicapainya itu, yang dihasilkannya itu gaji. Nah sekarang untuk kontrak belajar, ya kontrak belajar kalian itu kan pasti nilai nih. Ya output akhirnya itu nilai. Hasil akhir belajarnya itu suatu nilai. Nah bagaimana kalian mendapat nilainya? Nih ada 3 nih caranya Bapak jabarkan. 1, ada tata tertibnya. Yang kedua, ada proses pembelajarannya. Yang ketiga, materi ajar, tata tertib. Ya, artinya tata tertib kalian harus mematuhi nih. Ya, kalau misalnya kalian nanti udah bekerja, tata tertibnya dilanggar, ya gaji kalian dipotong. Sama di sini juga. Di pembelajaran juga sama. Kalian tata tertibnya nggak dipatuhi, ya nilainya kalian bakalan dikurangi. Ya, meskipun misalnya kalian nilainya bagus. Kalau tata tertibnya dilanggar, ya kalian bakalan berkurang nilainya. Yang kedua, proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajarannya seperti apa? Nanti Bapak jelaskan proses pembelajarannya seperti apa aja. Terus yang ketiga, materi ajar. Ya, nanti di slide berikutnya juga ada materi ajar nih. Kalian di PJOK nggak perlu bisa, nggak perlu jago. Maksudnya nggak perlu jago. Yang penting
mau melakukan, ya mau berusaha untuk bisa, ya mau berusaha untuk menguasai materi aja. Gak usah kalian jago, misalnya kalian lompat tinggi, bisa lompat 10 meter, enggak. Ya, jadi kalian mau mencoba dan mau berusaha untuk menguasai setiap materinya. Nah, jadi kalian menguasai 3 ini, tata tertib, proses pembelajaran, sama materi ajar, ya, kalian akan berbanding lurus dengan hasil dari nilai kalian. Nah, ini untuk tata tertibnya ya. Kenapa Bapak tulis cuman 3? Ya, cuman 3. Ya, karena ini untuk tata tertib di virtual saja, di daring saja. Nanti untuk tata tertib, kalau misalnya 1 bulan ke depan kalian udah masuk pembelajaran tatap muka, atau misalnya 1 minggu ke depan tiba-tiba kondisinya udah membaik, kalian kembali ke tatap muka, ya nanti tata tertibnya beda lagi. Ya, ini untuk tata tertib di daring. Ya, yang pertama kehadiran. Ya, kehadiran ini waktu absensi 15 menit. Diganti ya, Bapak kira jangan 15 menit nanti. Dan untuk absensi hari ini, absensi khusus PJOK, nanti di classroom ada absensi, Bapak tenggang waktunya itu sampai jam 12. Bapak udah memasukkan absennya di classroom. Nanti habis ini kalian masuk classroom dulu, isi absen ya. Tenggang waktu absennya sampai jam 12. Oke, yang kedua. Yang kedua, pakaian. Ya, pakaian jelas. Tadi Bapak umumkan, pakaian kalian itu pakaian olahraga. Ya, pakaian olahraga. Pakaian olahraganya boleh, kalau yang udah punya pakaian olahraga SMA, boleh pakai pakaian olahraga SMA. Kalau yang belum punya, kalian silahkan pakai pakaian olahraga SMP. Pak, pakai pakaian olahraga SMP-nya udah gak muat. Ya kalian bolehlah pakai pakaian olahraga bebas, tapi yang sopan. Ya, yang sopan, yang sejenis sama pakaian olahraga SMA kalian lah. Jadi kalian boleh pakai yang bebas. Ya, terus kalau misalnya kalian nanti yang ketiga disuruh praktek, ya tempat praktek, ya ini tempat praktek kalian, misalnya nanti disuruh praktek tentang senam atau disuruh praktek tentang kebugaran jasmani. Ya, prakteknya itu di ruang terbuka. Ya, kalau lihat kondisi sekarang, kalian kalau misalnya ruang terbukanya rame, boleh kalian pakai masker. Kalau enggak, ya kalau intensitasnya udah tinggi, kalian udah ngos-ngosan, maskernya tolong dibuka ya. Nanti kan kalau misalnya kalian cari tempat olahraganya jangan yang rame-rame. Ya, jadi di tempat yang terpisah lah. Nanti kan jangan juga kalian olahraga di dalam ruangan, di rumah misalnya. Ya, di kamar enggak. Nanti prakteknya kalian harus di ruang terbuka. Nah, ini untuk tata tertibnya ya, untuk tata tertib. Next. Ini proses pembelajarannya ada 2, tata cara pembelajaran sama penilaian. Jelas, tata cara pembelajaran kalian prosesnya bagaimana cara mendapat nilai. Penilaiannya ya nanti kalian hasil belajar kalian, hasil dari kalian mengikuti pembelajarannya. Nah, tata cara pembelajarannya ada 2. Ada di Zoom, ada di Classroom. Ya, di Zoom kalian harus mengikuti sampai akhir. Jadi biar nggak kalian nanya ke yang lain lagi. Jadi kalian ikuti aja sampai akhir. Terus, nah ini masih ada nih coretan warna merah nih. Dilarang mencoret-coret layar ketika Zoom.
Ya, nanti kalau misalnya ke depannya masih ada yang coret-coret, 1 kali coret-coret saya peringati, 2 kali coret-coret masih diperingati, yang ketiga kalinya kalian silahkan belajar sendiri. Ya, nilai sendiri. Oke, jadi ini aturan di Zoom. Yang ketiga, sesi pertanyaan di kolom chat. Ya, pertanyaannya yang nyambung-nyambung. Jangan lagi bahas kuda, kalian nanyanya monyet. Ya. Jadi kalian sesi pertanyaannya yang nyambung ya. Dan di kolom chat. Nah, itu untuk di Zoom. Yang kedua di Classroom. Di Classroom itu dipakai satu buat absen. Absen khusus pelajaran PJOK. Tadi ada absen dari sekolah ya. Nah, absen jadi kalian 2 kali, di PJOK juga ada absen lagi. Nanti ada absennya itu di-share-nya di Google Classroom. Nah, yang kedua dipakai buat penugasan. Jadi segala bentuk tugas, ya tugasnya Bapak share-nya di Google Classroom. Ya, Google Classroom. Terus bisa nggak nge-WhatsApp, Pak? Nah, WhatsApp itu cuman buat di koordinatornya saja. Ya, jadi penugasan semuanya ada di Classroom. Yang ketiga dipakai buat quiz. Ya, jadi ulangan harian kalian nanti ada di-share di Google Classroom. Nah, yang terakhir baru dipakai buat ujian akhir, ujian semester. Kalau misalnya masih belum memungkinkan sampai ujian akhir, berarti ujian akhirnya nanti di Google Classroom. Baik itu praktek ataupun teori. Oke, untuk penilaian. Nah, sistem penilaian Bapak nih. Nanti kan kalian harus ada aturannya nih. Dapat nilai itu tata caranya seperti apa? Nah, penilaiannya ada penilaian kognitif, terus psikomotor atau praktek, ya kalian praktek olahraga. Ya, kognitif itu kalian jadi ulangan-ulangan. Nah, jadi ini menghasilkan nilai. Nah, 2 aspek ini. Tapi ada satu aspek, ya, satu aspek yang mempengaruhi kedua ini. Nah, ini yang terakhir. Itu sikap, ya, sikap kalian. Ya. Jadi, kalau misalnya kognitifnya udah bagus nih, psikomotornya juga udah bagus, ulangannya pada bagus-bagus, prakteknya pada bagus-bagus. Ya, nilai akhirnya pun bagus. Tapi kalian bermasalah nih di sikapnya. Ya, entah itu nggak sopan atau sejenisnya, sikap yang negatif, Bapak nggak bakalan kasih nilai. Mau itu kalian atlet sekelas atlet nasional, ya atlet internasional, kalau kalian penilaiannya nggak mengikuti aturan saya, ya tetap nanti nilainya bakalan dikurangi. Jadi yang mempengaruhi yang paling gedenya itu sikap kalian. Ya, jadi kognitifnya udah bagus misalnya. Ulangannya udah pada bagus-bagus. Prakteknya push up 1 menit dapat 100 misalnya. Ya, itu nilai akhirnya udah bagus, tapi kalian memiliki sikap yang jelek. Ya, entah itu berkata kasar nanti di Zoom atau apa, ya kelihatan. Ya itu bakalan mempengaruhi. Jadi hati-hati dengan sikap kalian. Ya mungkin ini di pembelajaran lain juga berpengaruh ya. Nah, ini untuk materi ajarnya. Materi ajar kalian ada 4. Ada 4 materi. Yang pertama kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani mungkin kalian di SMP sudah dipelajari ya. Kebugaran jasmani itu kayak push up, sit up, lari. Nah, ini kebugaran jasmani. Yang kedua tentang materi, tadi Bapak katakan materinya bukan cuma di olahraga, pendidikan jasmani saja, ada kesehatannya juga. Yang kedua materinya tentang pergaulan sehat. Ya. Yang ketiga materinya ada senam ritmik. Jadi senam ritmik
ya bukan senam lantai, jadi senam ritmik yang bisa biasa kalian lakukan mungkin dan yang terakhir itu tentang bahaya narkoba. Nah, ini 4 materi di kelas 10 ya. Ini untuk materi daring saja ya. Kalau misalnya materi yang lain ya, Bapak sisakan yang lainnya, mudah-mudahan misalnya nanti di semester 2 udah beres, kalian udah masuk semua. Jadi materi-materi prakteknya Bapak geser ke semester berikutnya. Kalau misalnya udah memungkinkan ya. Jadi materi bola basket, permainan bola besar, bola basket, voli, sepak bola, ya dan sebagainya itu kenapa nggak dimasukkan di materi daring? Karena nggak memungkinkan, ya nggak semua punya alatnya, ya nggak semua juga misalnya mau membuat alatnya. Jadi yang bisa divirtualkan saja. Jadi ada 4 materi, ada kebugaran jasmani, pergaulan sehat, senam ritmik, dan bahaya narkoba. Nah, itu mengenai kontrak belajar kalian. Jadi hari ini kalian nggak masuk ke materi dulu, kalian harus tahu tata cara pembelajarannya seperti apa, cara mendapatkan nilainya seperti apa, tata tertibnya seperti apa. Bapak harus share dulu, jadi kalian nggak ngaco. Bapak ngaca dari yang kemarin awal-awal penggunaan daring, ya awal-awal penggunaan daring ada yang ngaco, disuruhnya apa, ya hasil tugasnya beda jauh. Jadi kalian harus dituntun di awal dulu. Ini mengenai kontrak belajar kalian. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kontrak belajar sama materi ajar, silahkan tanyakan di kolom chat. Ingat, nanyanya yang nyambung. Untuk kode classroom, nanti kode classroom Bapak share di grup. Nanti kalian WA dulu yang tadi nomor Bapak. Tiap koordinator kelasnya kalian WA ke Bapak, bikin grup, Bapak share kode classroom-nya nanti lewat koordinator kelas kalian. Ya. Pak, putus-putus suaranya, jaringanmu. Nah, mulai olahraga daringnya kapan? Mungkin minggu depan. Ya, minggu depan kalian udah mulai ada penugasan olahraga daring. Ya, terus olahraganya di videoin nggak Pak? Iya, di video nanti ada laporan lewat masuk ke SG yang tadi Bapak share ya ke Instagram pembelajaran di PJ OKL Squad. Nanti kalian kan pembelajarannya di video, nggak apa-apa lah 15 detik, nggak perlu full 10 detik, 15 detik. Nanti kalian tag ke PJ OKL Squad, terus dari situ Bapak cek satu-satu ya. Ya, di IG, di Instagram. Jadi Instagram kalian dipakai buat tugas nanti. Selain di classroom, Bapak pakai di Instagram. Di story Pak? Ya, di story. Kan bisa nanti story-nya di share cuman ke satu orang aja, buat akun baru. Silahkan buat akun baru. Yang penting kalian ada laporan lah. Bapak juga nggak bisa mantau kalian full. Jadi kalian kalau misalnya cuman udah 15 detik aja supaya ada snapgram aja, supaya ada laporan aja. Itu urusannya bukan sama Bapak, itu kebohongan, berarti urusannya kalian sama yang di atas.
Oke, untuk Bapak udah jelaskan semuanya, udah jelas tadi. Tag IG-nya, IG siapa Pak? Aduh. Ya, nanti kita bahas lewat koordinator aja karena waktunya udah habis. Ya bahas lewat koordinator aja. Tolong koordinator kelasnya nanti WA ke Bapak. Nanti Bapak bikin grup WA-nya karena waktunya mepet banget nih. Ya. Oke, Bapak akhiri aja ya. Nanti selebihnya kalian Bapak bahas di grup WA dan lewat koordinator kelas. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa Pak Rizky di sini koordinator kelas. Istirahat 15 menit. 15 menit buat istirahat. Kalian ini dulu istirahat dulu. Persiapan buat selanjutnya yaitu informatika buat kelas MIPA dan nanti untuk IPS-nya sosiologi nyusul sehabis informatika. Lihat jadwalnya ya. Oke. Kalau gitu Bapak akhiri. Nanti mulai lagi 15 menit dari sekarang. Boleh ganti baju dulu? Boleh ganti baju dulu. Pakai baju seragam hari Rabu. Ya, pakai batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh leave. Wow, tidak.